In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberavit vos. Saya akan mengajak kita untuk selamat memasuki Jumat Agung, dan saya akan mengajak kita untuk mencoba melihat hubungan antara proto-evangelium dan penyaliban Yesus. Ini penting karena Kejadian bab 3 ayat 15 adalah proto-evangelium. Artinya dasar dari Injil itu sendiri. The ur of the gospel. Iman dan akal berjalan seiring, kebenaran tak takut diuji terang. Tradisi hidup, sabda pun bergema, di sini iman berdiri, tak pernah tumpah. Untuk katekese kita pada hari Jumat Agung ini, saya beri judul Proto-Evangelium dan Penyaliban Yesus. Pembacaan Katolik atas kesatuan wahyu, tipologi, dan ekonomi penebusan. Nah, sebagai gambaran, dalam katekese ini kita akan mengkaji relasi antara proto-evangelium dari Kejadian bab 3 ayat 15 dan peristiwa penyaliban Yesus dalam kerangka teologi Katolik. Berangkat dari kritik Protestan yang menuduh pendekatan Katolik sebagai eisegesis, yakni pembacaan yang memaksakan makna dari luar teks dan konstruksi dogmatis belakangan, katekese ini menunjukkan bahwa pembacaan Katolik justru berakar pada 3 pilar: kesatuan ontologis wahyu, hermeneutika tipologis yang bersifat internal kitab suci, dan perkembangan doktrinal yang organik. Nah, dengan bertumpu pada metafisika realisme tomistik yang menegaskan bahwa kebenaran religius berakar pada realitas objektif keselamatan, bukan sekedar pada simbol atau bahasa, katekese ini berargumen bahwa proto-evangelium tidak hanya bersifat kristologis, tetapi juga mariologis dalam kerangka partisipasi historis. Argumen ini didukung oleh kesaksian para bapak gereja, khususnya Santo Irenaeus, serta dokumen magisterium seperti Concili Trente dan ensiklik Ineffabilis Deus yang menegaskan kesinambungan tradisi. Penyaliban Kristus dalam perspektif yang ini dipahami sebagai aktualisasi definitif dari janji purba yang membuka jalan bagi rekonsiliasi kosmik. Oke, mari kita lihat yang pertama. Pendahuluan. Pengantar supaya kita pahami konteks soal hermeneutika dan reduksi wahyu. Salah satu titik konflik fundamental antara teologi Katolik dan arus utama Protestan terletak pada cara memahami dan menafsirkan kitab suci. Kritik Protestan modern yang kerap menyasar dokumen Ineffabilis Deus yang dikeluarkan tahun 1854 itu menuduh bahwa gereja Katolik telah memaksakan makna mariologis ke dalam proto-evangelium dan mengaitkannya secara artifisial, dibuat-buat dengan peristiwa penyaliban. Tuduhan ini berakar pada asumsi bahwa
makna wahyu harus selalu bersifat eksplisit, literal, dan terisolasi dari perkembangan historis pemahaman iman. Akan tetapi, kritik tersebut mengandung kelemahan epistemologis yang mendasar. Kritik itu mereduksi hakikat wahyu menjadi sekedar kumpulan proposisi tekstual yang statis. Nah, kata kisah ini akan menunjukkan bahwa pendekatan Katolik sebaliknya memandang wahyu sebagai tindakan Allah yang hidup dalam sejarah, historia salutis, sejarah keselamatan, sehingga pembacaan terhadap teks tidak dapat dilepaskan dari kesatuan ekonomi penebusan yang mencapai kepenuhannya di dalam Kristus. Nah, yang kedua, wahyu sebagai kesatuan ontologis, bukan fragmen tekstualnya. Dalam teologi Katolik, wahyu tidak identik dengan kitab suci semata. Kitab suci adalah ekspresi normatif tertinggi, tapi dia berada dalam kesatuan organik dengan tradisi suci dan magisterium. Nah, pendekatan ini berakar pada prinsip realisme Thomistik yang menyatakan bahwa kebenaran atau verum, istilah bahasa Latin dari Thomas Aquinas, berakar dalam realitas yang disebut ens. Artinya, makna terdalam kitab suci tidak hanya terletak pada apa yang tertulis secara harfiah, tetapi pada bagaimana realitas ilahi itu sendiri hadir dan bekerja dalam sejarah. Sebagai contoh, tipologi Adam sebagai tipe Kristus, coba misalnya bandingkan dari Roma bab 5 ayat 14, bukan sekedar kiasan sastra, melainkan menunjuk pada keterkaitan ontologis dalam tatanan keselamatan. Kristus adalah Adam baru karena dia secara nyata memulihkan apa yang telah rusak oleh Adam pertama. Jadi, protoevangelium, Kejadian bab 3 ayat 15 itu tidak bisa dipahami secara terisolasi, terputus sebagai satu ayat, tetapi harus dibaca dalam horizon keseluruhan ekonomi keselamatan yang mencapai kepenuhannya dalam inkarnasi, penyalipan, dan kebangkitan Kristus. Nah, yang ketiga, protoevangelium, mari kita lihat struktur janji yang kristologis sekaligus mariologis. Mariologis, mana yang tepatnya? Mariologis. Teks Kejadian bab 3 ayat 15 itu menyajikan 3 elemen struktural yang tidak terpisahkan. Yang pertama itu permusuhan yang diletakkan Allah di antara ular dan perempuan. Yang kedua, konflik antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Dan yang ketiga, kemenangan akhir melalui penghancuran kepala ular. Nah, secara tradisional, dimensi kristologis dari keturunan, semen, diakui luas sebagai nubuat tentang Mesias. Tapi pembacaan Katolik melangkah secara konsekuensi. Ya, Katolik kan artinya universal, kan, global. Kalau keturunan adalah pribadi konkret, yaitu Kristus, maka perempuan yang secara gramatikal dan kontekstual adalah individu konkret dalam narasi kejadian, ingat, yaitu Hawa, tidak bisa direduksi menjadi simbol abstrak semata. Dalam kerangka tipologis yang dikenali oleh Perjanjian Baru sendiri, Roma bab 5, 1 Korintus bab 15, berlaku analogi seperti ini. Adam menuju Kristus, tipe dan antitipe. Hawa menuju Maria. Ketaatan Hawa membawa maut, ketaatan Maria membawa hidup. Ketaatan Hawa membawa maut. Dia taat kepada malaikat yang jatuh, kan? Sementara ketaatan Maria membawa hidup. Ya. Nah, ini bukanlah tambahan spekulatif, tetapi konsekuensi logis dari struktur analogis wahyu yang bersifat historis dan personal. Nah, sebagai perbandingan, keberatan Protestan terhadap pembacaan ini umumnya bertumpu pada 4 hal. Yang pertama, tidak adanya rujukan eksplisit kepada Maria dalam teks, ya. Yang kedua, penolakan terhadap tipologi sebagai metode tafsir yang sah kalau tidak diverifikasi secara gramatikal historis. Dan yang ketiga itu keyakinan bahwa sola scriptura melarang penambahan makna melalui tradisi. Dan yang keempat, anggapan bahwa Mariologi adalah konstruksi teologis belakangan. Tapi sebagaimana akan kita uraikan,
Perbedaan ini tidak bertumpu pada isi teks itu sendiri, melainkan pada pembatasan metodologis mengenai jenis pembacaan yang dianggap sah. Kita lihat yang berikut soal tipologi sebagai hermeneutika internal kitab suci. Itu kan internal. Tipologi bukan metode eksternal yang dipaksakan oleh gereja kemudian hari, melainkan merupakan prinsip hermeneutik yang dioperasikan oleh kitab suci sendiri. Perjanjian Baru secara eksplisit membaca Perjanjian Lama sebagai teks yang mengantisipasi penggenapannya dalam Kristus. Nah, kita lihat contoh klasiknya adalah Adam sebagai tipe Kristus. Roma bab 5 ayat 14. Peristiwa keluaran sebagai prefigurasi pembaptisan dan penebusan. 1 Korintus bab 10. Penyeberangan Laut Merah sebagai bayangan dari keselamatan dalam Kristus. Jadi, relasi antara protoevangelium dan penyalipan bukanlah konstruksi post factum, terjadi sesudah fakta, tetapi ekspresi, ungkapan dari struktur sejarah wahyu, struktur historis wahyu, yang bergerak secara teleologis, punya tujuan dari janji menuju penggenapan. Dalam kerangka ini, tokoh-tokoh Perjanjian Lama tidak hanya sekedar melambangkan realitas masa depan, tetapi secara partisipatif mengambil bagian dalam tata keselamatan yang digenapi Kristus. Kata kuncinya ada di sini, partisipasi. Poin yang kelima, penyalipan itu sebagai aktualisasi definitif dari protoevangelium. Penyalipan Kristus bukan sekedar peristiwa historis yang berdiri sendiri. Dia adalah puncak dari konflik kosmik yang dimulai dalam Kejadian bab 3. Ungkapan, tanda petik meremukkan kepala ular, itu menemukan kenyataannya, menemukan realitasnya dalam kemenangan Kristus atas dosa dan maut melalui kematian di kayu salib, Kolose bab 2 ayat 15, dan rekonsiliasi antara Allah dan manusia yang membuka jalan bagi pemulihan ciptaan. Jadi, protoevangelium bersifat proleptik, proleptik, mengantisipasi secara implisit realitas salib yang kemudian menjadi eksplisit di dalam Injil. Penyalipan adalah momen di mana janji yang samar menjadi nyata dan konflik yang dimulai di Taman Eden menemukan penyelesaiannya, antiklimaksnya di Golgota, ya kan? Nah, yang berikut kita lihat di sini hal yang dilupakan oleh saudara-saudari terpisah Protestan. Maria dalam ekonomi penebusan. Partisipasi bukan kompetisi. Ya, Protestan biasanya kan haus kekuasaan, jadi segalanya dilihat sebagai kompetisi. Kritik Protestan seringkali menganggap bahwa pengakuan terhadap peran Maria dalam penebusan mengancam keunikan dan kemandirian Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Tapi kritik ini gagal membedakan secara ontologis antara sumber keselamatan, yakni causa principalis, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, dan dengan pembedaan secara ontologis causa principalis dan partisipasi instrumental dalam keselamatan atau causa instrumentalis. Maria yang dalam tatanan inkarnasi dan penebusan berperan sebagai Hawa baru. Jadi ada causa principalisnya Yesus, causa instrumentalis Maria. Struktur ini bersifat analogis dan partisipatif, bukan kompetitif ala pola pikir Protestan. Sebagaimana Hawa berpartisipasi dalam kejatuhan melalui ketaatan, sebagaimana Hawa itu berpartisipasi dalam kejatuhan melalui ketidaktaatan. Nah, kenapa saya paksakan Hawa selalu taat ya? Sebagaimana Hawa berpartisipasi dalam kejatuhan melalui ketidaktaatan, Maria berpartisipasi dalam penebusan melalui ketaatan. Fiat, Lukas bab 1 ayat 38. Teks dari Ineffabilis Deus tidak menciptakan peran baru bagi Maria, camkan itu potas, melainkan merumuskan secara definitif apa yang telah diimani secara implisit oleh gereja sejak awal, bahwa Maria dalam permusuhan total dengan dosa, Kejadian bab 3 ayat 15, telah ditetapkan sebagai tanda yang menyertai janji penebusan. Ingat, Injil Yohanes soal tanda. Yang lulus kuliah pengantar Injil Yohanes dari Pater Selma Puig pasti tahu ya, tanda.
dalam Injil Yohanes. Perkembangan dogma ini berlangsung secara organik. Ya, dogma tentang Mariologi, ya, dogma Mariologi, Ineffabilis Deus, soal Maria Immaculata. Perkembangan dogma ini sebenarnya berlangsung secara historis dan organik. Organik dan organis itu bedanya apa ya? Bapak Gereja, misalnya Santo Irenaeus dan Santo Ambrosius, itu merumuskan paralelisme Hawa dan Maria, tipologi ini. Kemudian Konsili Efesus tahun 431 itu meneguhkan Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah, mengokohkan posisinya dalam Kristologi. Kemudian Konsili Trente 1546 menyatakan ketidakberdosaan Maria, meski belum mendefinisikannya secara formal. Baru pada Ineffabilis Deus 1854, dogma dikandung tanpa noda dirumuskan sebagai artikulasi eksplisit dari kebenaran yang telah diimani berabad-abad. Kalau Maria benar-benar berada dalam permusuhan total dengan dosa, sebagaimana diindikasikan dalam Kejadian bab 3 ayat 15, maka doktrin Immaculate Conception bukanlah tambahan asing, melainkan konsekuensi logis dari struktur teologis yang sudah ada sejak awal, proto-evangelium. Nah, sebagai penutup, mari kita kritik terhadap sola scriptura dan otoritas interpretatif. Banyak keberatan Protestan pada akhirnya bergantung pada prinsip sola scriptura, sola. Tapi secara historis dan epistemologis, prinsip ini menghadapi tantangan serius. Kanon kitab suci tidak ditentukan oleh kitab suci itu sendiri. Penetapannya oleh gereja pada abad keempat, dan itu merupakan keputusan otoritatif yang didasarkan pada tradisi. Tanpa komunitas interpretatif yang otoritatif, yaitu magisterium, teks kitab suci rentan terhadap fragmentasi makna. Sebagaimana terbukti dari ribuan denominasi yang mengklaim dasar Alkitab yang sama. Para teolog Protestan mencoba menjawab kritik ini dengan menekankan perspikuitas Alkitab, kejelasan kitab suci, dan peran Roh Kudus dalam menuntun pembacaan individu. Tapi gagal. Tanggapan ini tidak menyelesaikan masalah sirkularitas interpretasi. Klaim bahwa Roh Kudus menuntun pembacaan hanya dapat diverifikasi kalau ada otoritas eksternal yang mengkonfirmasinya. Jadi Calvin itu berputar-putar kayak gasing, dan Protestan pada umumnya putar-putar di sola. Dalam kerangka Katolik, otoritas magisterium justru menjamin bahwa pembacaan atas teks tetap setia pada maksud Allah yang hidup dalam sejarah. Jadi, so my friends, relasi antara proto-evangelium dan penyaliban Yesus hanya bisa dipahami secara memadai dalam kerangka kesatuan wahyu, tipologi, dan metafisika partisipasi. Pendekatan Katolik menunjukkan bahwa wahyu bersifat historis dan berkembang secara organik, bukan kumpulan proposisi statis. Anda yang dari kalangan akademik pahami ini, pertama. Yang kedua, tipologi adalah struktur internal kitab suci, bukan metode eisegetis yang dipaksakan. Dan yang ketiga, Maria memiliki peran partisipatif dalam ekonomi keselamatan sebagai Hawa baru, tanpa mengurangi keunikan Kristus sebagai satu-satunya penebus. Dan yang keempat, penyalipan crucifixion adalah penggenapan konkret dari janji purba yang dimulai dalam Kejadian bab 3 ayat 15. Jadi salibnya jangan dibiarkan kosong ya potas. Apa yang sering dituduh oleh kritik Protestan sebagai konstruksi teologis belakangan, justru dalam perspektif Katolik merupakan pembacaan yang paling konsisten dengan struktur terdalam wahyu itu sendiri. Sebuah wahyu yang tidak hanya berbicara melalui kata-kata, tetapi melalui sejarah, tokoh, dan peristiwa yang secara nyata mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Akhirnya, kaset rusak yang diputar oleh Pendeta Deakin Gadas menjelang kematian wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus
Ya tetap hanya kesan terus saja yang berbunyi seperti itu untuk menghibur para penganut bidat Protestantisme. Keep calm and stay away from Protestantism. Katanya cukup kitab saja, cukup baca, cukup rasa, tak perlu gereja tua, tak perlu sejarah lama. Semua jelas, semua terang, katanya roh turun langsung. Tapi aneh tiap minggu beda tafsir, kok hasilnya makin bingung. Aku tanya pelan saja, jangan marah dulu ya. Kalau semua harus dari kitab, itu prinsipnya dari mana? Mana ayatnya, mana ayatnya? Sola Scriptura tertulis di mana? Kalau semua harus eksplisit, prinsipmu sendiri kok implisit. Mana ayatnya, mana dalilnya? Jangan cuma pakai asumsi saja. Kalau kitab saja otoritas, siapa tentukan daftar isinya? Katanya kanon itu jelas, Roh Kudus yang pimpin proses. Tapi roh bicara lewat siapa? Lewat sidang, lewat konsensus. Kalau konsili cuma manusia, kenapa daftar kitab kau pakai? Kalau gereja tak punya suara, kenapa hasilnya kau percayai? Sejarah bukan musuh iman, tradisi bukan lawan firman. Kitab lahir dalam gereja, bukan jatuh dari awan. Kalau fondasi kau potong sendiri, rumah tafsir berperi di mana? 1000 gereja, 1000 tafsir, itu buah kebebasan atau krisis makna? Mana ayatnya, mana ayatnya? Jangan lempar Roma terus saja. Kalau Paus kau bilang salah, tafsirmu siapa yang jaga? Mana ayatnya? Jawab jujur ya. Tentang tradisi kau tahu dari mana? 27 kitab perjanjian baru, itu turun lewat siapa? Bukan soal menang debat, bukan soal siapa paling cepat. Tapi kalau fondasi goyah, jujur saja rumah pasti retak. Sola Scriptura terdengar gagah, tapi logikanya sering goyah. Kalau kita berdiri sendiri, mengapa tafsirnya tak pernah satu lagi?